야, 저 뭐냐? 존나 이상하게 생겼네. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk adegan-adegan paling menakutkan dan meresahkan dalam series Squid Game. 선택하신 모양은 여러분이 뽑아야 할 모양입니다. Nomor 10, The Marble Game. Keseluruhan permainan kelereng ini sangatlah menyebalkan, baik untuk para pemain maupun penonton. Pertama, para game maker langsung meminta para pemain untuk berpasangan. Setelah itu, barulah mereka menyadari bahwa mereka tidak bekerja sebagai tim, tetapi justru melawan satu sama lain dalam permainan kelereng untuk saling bunuh. 상대의 굿을 10개를 모두 따내는 사람이 승리합니다. Hal ini cukup meresahkan, terlebih mengingat adanya pasangan yang sudah menikah dalam kelompok tersebut. Kita hanya bisa membayangkan kengerian yang mereka rasakan. Kemudian, kita menyaksikan sejumlah besar karakter tercinta dibunuh sekaligus. Ji-young, Ali, dan Oh Il-nam semuanya tewas, atau setidaknya kita mengira begitu dengan yang terakhir. Dan ini menjadi tontonan yang memilukan. Tidak ada satupun penonton yang bisa menahan air mata setelah menonton adegan ini. 기억 안 나? 우리 손가락 걸고 깐부 맺은 거. Nomor 9, para tamu VIP. I believe the next game will exceed your expectations. Well, that's why we came all this way. Trust me, the screens we have at home are plenty big, but nothing beats seeing it with your own eyes. Ada rasa ketidaknyamanan tersendiri saat kamu ditonton oleh orang-orang kaya yang mengenakan topeng binatang berwarna emas. Para tamu VIP muncul di akhir seri hanya untuk menyaksikan 2 pertandingan terakhir. Dan kehadiran mereka memang terasa begitu mengancam. Mereka menyaksikan pertandingan dengan penuh kegembiraan dan kenikmatan, menunjukkan adanya penyimpangan moral terhadap rasa penderitaan manusia. How much did you bet? $1 million! Selain itu, kerahasiaan identitas mereka menambahkan rasa takut yang lebih dalam karena unsur kemanusiaan mereka sudah hilang dan beralih ke hukum rimba yang berhubungan dengan kekerasan dan pertumpahan darah. Dan terakhir, topeng-topeng itu. Astaga, para tamu VIP mewakili sifat permainan rahasia yang kotor dan licik ini dengan sempurna. Para pria yang hidup dalam sebuah perkumpulan rahasia dan menemukan kesenangan dengan cara yang tidak wajar. I just have to say that I'm a difficult man to please. I hope you won't disappoint me. Shall we? Nomor 8, Jang Deok-soo membunuh pemain nomor 271. Excuse me. 이봐요. 뭐 하는 거예요? 같이 좀 먹고 삽시다. Pemain nomor 271 yang malang. Dia hanya menginginkan sebutir telur. Jang Deok-soo marah dengan sedikitnya makanan yang diberikan dan berperilaku curang dengan mengambil jatah orang lain. Pemain nomor 271 menghampiri Deok-soo dan mencoba mengambil minumannya, mengklaim bahwa itu adalah miliknya. Namun, gelasnya pecah dalam perkelahian itu dan Deok-soo pun mengamuk. 너 때문에 깨졌잖아, 이 개새끼! 씨발 삐쩍마른 새끼가 식탐은 많아가지고. Dia dengan kejam memukuli pria itu hingga tewas di depan semua orang. Dan hadiah uang dari pemain nomor 271 pun ditambahkan ke dalam jackpot. Kekerasan yang terjadi memang menakutkan, namun yang lebih buruk lagi adalah dampaknya. Para penjaga tidak melakukan apapun untuk menghentikan Deok-soo dan hadiah jackpot yang naik setelah kematiannya menyiratkan bahwa kematian tidak harus melalui permainan. Pembunuhan langsung tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dianjurkan. 이봐요, 정신. 죽었어. Nomor 7, kematian di permainan tarik tambang. 이번 게임은 줄다리기입니다. 저 위로 보이는 타워에서 줄을 당겨 상대방을 아래로 떨어뜨리면 승리하게 됩니다. Adegan ini merupakan alasan yang tepat mengapa begitu banyak orang yang tertarik pada Squid Game. Permainan ini sendiri bersifat umum dan mudah dipahami, tetapi mempunyai kejutan-kejutan mengerikan dengan efek yang mengganggu. Ini adalah permainan tarik tambang biasa, namun dimainkan di atas platform besar yang memastikan tim yang kalah akan jatuh ke dalam lubang.
Dan hasilnya adalah tontonan yang sangat mengerikan. Kita dan para pemain dipaksa untuk menyaksikan sekelompok orang jatuh dari ketinggian ratusan meter menuju kematian yang mengenaskan, berteriak dan menangis saat mereka terjatuh. Lebih buruk lagi, kita kemudian melihat satu pemain yang selamat dari kejadian tersebut menyiratkan bahwa tidak semua yang kalah akan meninggal karena terjatuh. Ini merupakan pemikiran yang aneh dan sesuatu yang benar-benar tidak ingin kita pikirkan. 우리는 그들의 희생과 피로 또 하루를 살아남았다. 죄 많은 우리 모두를 대신하여 내가 그들의 희생과 Nomor 6, kerusuhan. 네가 봤어? Kita kembali pada kejadian telur untuk adegan mengerikan yang melibatkan kerusuhan besar-besaran. Deoksu membunuh pemain 198 karena dia mengadukan Deoksu sebelumnya, dan ini mengakibatkan perkelahian besar di antara sejumlah pemain. Efeknya sangatlah fatal, dan perkelahian tersebut benar-benar brutal, dengan senjata seperti botol kaca, selimut, dan batang logam digunakan untuk memotong, mencekik, dan memukul. Perilaku tidak terkendali ini merupakan kelanjutan secara langsung dari kematian 271 sebelumnya. Bukan hanya karena 198 mengadukan Deoksu, tetapi karena semua orang menyadari bahwa tindakan saling bunuh adalah cara yang tepat untuk mengurangi pesaing mereka. Ini adalah konsekuensi dari pemahaman tersebut. Pada akhirnya, 27 orang terbunuh, seperempat dari keseluruhan jumlah pemain. 아이 쌍문동 왜 끼어들어? 쪽수 좀 줄이면 너도 좋잖아. Nomor 5, kematian Sangwoo. 게임을 진행할 수 없는 상태는 어떤 상태입니까? 참가자가 사망한 상태를 말합니다. 지금부터 게임을 시작하겠습니다. Kita tahu kalau hal ini akan terjadi, namun kita tidak menyangka bahwa hal ini akan menjadi sesuatu yang memilukan. Gi-hun berhadapan dengan sahabat karibnya di masa kecil, Sangwoo, dalam permainan benteng-bentengan. Setelah perkelahian sengit di bawah derasnya hujan, Gi-hun keluar sebagai pemenang setelah membuat sahabat karibnya berlumuran darah dan terluka parah. 네가 죽인 거잖아. 네가 죽였어. 네가 죽였어. Namun, dia menolak untuk langsung membunuhnya, berharap untuk mendapatkan suara mayoritas untuk mengampuni Sangwoo. Tapi Sangwoo mengambil tindakan sendiri secara langsung untuk mengakhiri nyawanya dengan sebuah pisau kecil. Ini merupakan sebuah klimaks yang benar-benar brutal untuk permainan tersebut, baik secara fisik, mental, dan juga tema permainan secara keseluruhan. 형, 미안해. Nomor 4, eksekusi permainan permen dalgona. 한 번만 제발 한 번만 더. Ada sesuatu tentang eksekusi sarang lebah yang membuat bulu kuduk merinding. Tidak seperti permainan lain dalam seri ini, permainan ini secara langsung melibatkan para penjaga karena para penjaga mengawasi gerak-gerik pemain dari belakang mereka saat mengukir dalgona. Jika mereka merusak bagian tersebut atau mereka tidak dapat menyelesaikannya tepat waktu, mereka akan langsung ditembak mati menggunakan sebuah pistol revolver. Tekanan psikologis yang dialami para pemain terlihat jelas di dalam layar, menghasilkan rasa teror yang mencekam dan sangat meresahkan. Eksekusi itu sendiri dilakukan dengan cepat dan brutal, tanpa ruang untuk negosiasi atau kesempatan kedua. Mereka benar-benar tidak berperi kemanusiaan, yang semakin menegaskan bahwa para penjaga tidak lain adalah monster tanpa perasaan yang bersedia untuk menegakkan aturan permainan yang brutal. 29번. 72번 성공. 네. 오늘 임무가 뭐지? 34번 성공. 제 임무는 29번의 임무는 탈락자 운반이야. 왜 벌써 들어왔지? Nomor 3, kremasi. 첫 번째 게임을 통과한 참가자 여러분, 진심으로 Sebagian besar pemain yang tewas dimasukkan ke dalam peti mati yang dirancang seperti kotak kado dan dikremasi. Dilihat dari segala aspek, ini memang sangat mengerikan. Desain kotak kadonya menyeratkan jenis persembahan yang meriah dan sangat kontras dengan kematian yang kejam. Proses kremasi itu sendiri juga sangat tidak manusiawi. Jenazah dikemas secara mekanis dan dibakar tanpa upacara, dan keluarga mereka pun tidak menerima kabar duka apapun. Simbolisasi luar biasa tentang ketidakberdayaan para pemain. Tapi tunggu, ada yang lebih buruk. Seorang pemain selamat dari permainan dan mencoba melarikan diri dari peti mati mereka. Tetapi penjaga itu memasukkan kembali jari-jari mereka dengan tenang dan memaku peti mati tersebut, membuat pemain tersebut mati dengan cara yang mengenaskan.
ini adalah salah satu adegan yang paling meresahkan dari keseluruhan series ini. Nomor 2, pengambilan organ tubuh. 확실한 거지? 내가 탈락하면 이들 이 집도 끝장이야. Seperti yang kemudian kita ketahui, beberapa mayat tidak dibakar. Sebaliknya, mereka secara diam-diam dibawa ke gudang bawah tanah dan organ-organ mereka diambil oleh para penjaga. Tidak banyak yang diketahui tentang mekanisme operasi ini, tetapi itu tidak terlalu penting. Yang kita tahu adalah ada orang yang dieksploitasi untuk diambil organ tubuhnya. Dan hal ini sangatlah meresahkan sekaligus menjijikan. 배달 시간 놓쳐서 뱉떠나면 다 헛수고다. 매일 잠도 제대로 못 자고 먹을 것도 제대로 못 먹고. Pengambilan organ tubuh di dalam gudang bawah tanah menambah unsur rasa takut dan kekejian yang lain pada permainan ini. Dan seperti kebanyakan aspek dari acara ini, adegan ini digunakan untuk mengkritik isu di dunia nyata. Para pelaku perdagangan ilegal tidak peduli bagaimana organ tubuh itu didapatkan ataupun wujudnya seperti apa. Ditambah lagi, ya kita harus berikan tepuk tangan ke bagian tata rias karena wow. 그렇게 잘나서 저번에 안구는 다 망쳐놨냐? Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, red light, green light. 술래가 무궁화 꽃이 피었습니다를 외치는 동안 전진할 수 있으며 이후에 움직임이 감지되면 탈락입니다. Jika ada satu adegan dari Squid Game yang menjadi ciri khas serial televisi ini, itu adalah adegan pembantaian di red light, green light. Disinilah awal perubahan suasananya terjadi, dari drama sosial tentang ketidaksetaraan menjadi horor yang penuh darah. Baik pemain maupun penonton sama-sama terkejut saat mereka menyadari maksud sebenarnya dari permainan ini, karena lebih dari separuh pemain ditembak mati dan dibunuh secara sadis. 방금 무슨 소리예요? Squid Game adalah sebuah serial televisi yang menakjubkan. Aspek produksi, suasana, pembantaian yang penuh darah, robot yang mengerikan itu semuanya luar biasa. Dan semua itu menjadikan Squid Game sebagai serial TV yang paling banyak ditonton. Serial TV yang sangat mengganggu? Ya, tapi tetap harus ditonton. 456명 중에 255명이 탈락하여 첫 번째 게임을 끝마친 참가자는 201명입니다. Apakah kami melewatkan adegan favorit yang paling kamu benci? Beritahu kami di kolom komentar. 용서가 안 돼. 너희들이 하는 짓. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari WatchMojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.